berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, pagi ini saya Tika Mesar masih melanjutkan kebersamaan dengan Anda di program Dialog Pertanian pada pagi hari ini kerjasama Suara Sidoarjo dengan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo. Nah, hari ini nanti kita akan membahas ya tentang mengenal pupuk untuk tanaman. Yang pagi ini di studio saya sudah kedatangan tamu. Beliau narasumber kita ini ada Bapak Andi dari Balai Penyuluh Pertanian atau Penyuluh Pertanian Wonoayu. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini sudah setahun deh kayaknya nggak ketemu ya. Pas ya setahun. Alhamdulillah sudah bisa jumpa lagi ya hari ini. Dan menemani Pak Andi juga hadir ada Bapak Nur Salim, Penyuluh Pertanian Kecamatan Wonoayu juga dari Balai Penyuluh Pertanian Wonoayu. Assalamualaikum Pak Nur Salim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Iya. Nah, pagi ini kita membahas tentang mengenal pupuk untuk tanaman ya bersama Balai Penyuluh Pertanian Wonoayu. Untuk Anda yang ingin bergabung, silahkan nanti bisa saya buka untuk line telepon 0318961514 atau di WhatsApp redaksi 08113091009. Juga yang sedang nonton di YouTube Live LPPL Radio Suara Sidoarjo bisa manfaatkan kolom chat di sana atau juga Facebook dan Instagram Suara Sidoarjo. Anda bisa gabung juga inbox ya, silakan. Facebooknya LPPL Suara Sidoarjo, Instagramnya @suarasidoarjo.fm. Nah, mengawali jumpa kita pagi ini terkait dengan pupuk. Nah, ini kita ngomongin tentang pupuk dulu. Bisa dibuka dulu Pak penjelasan terkait dengan pupuk itu sendiri. Silakan, dengan siapa nih? Pak Andi. Pak Andi ya, silakan Pak Andi. Saya bantu Mbak. Iya. Ya, selamat pagi buat sahabat Susi semua nggih. Pupuk itu merupakan suatu bahan yang mengandung satu atau lebih unsur hara atau nutrisi yang digunakan untuk tanaman tumbuh dan berkembangnya tanaman, Mbak. Jadi semua tanaman itu membutuhkan nutrisi untuk pertumbuhannya agar bisa berkembang dengan baik. Baik itu tanaman buah-buahan, sayuran, tanaman pangan, padi, jagung, kedelai, ataupun tanaman-tanaman hias, biasanya ibu-ibu yang ditanam di sekitar rumahnya, Mbak. Untuk nutrisi atau unsur hara itu yang diperlukan tanaman itu ada 13 macam. Oh, banyak ya Pak ya? Iya, dibagi dua, unsur hara makro sama unsur hara mikro. Oke. Kalau unsur hara makro itu yang sangat diperlukan untuk tanaman. Biasanya itu kebutuhannya itu besar Mbak, atau yang diperlukan itu banyak. Jadi harus yang seperti mungkin tanaman-tanaman yang besar gitu ya Pak? Apa aja nih? Kebutuhan makannya tuh kayak kebutuhan kita itu kan nasinya, nasinya yang banyak. Oke, tidak tergantung itu apakah tanaman yang besar atau kecil atau seberapa ukurannya, tapi dia butuh asupan yang banyak gitu ya Pak? Kalau yang dibutuhkan yang paling banyak itu namanya unsur hara makro. Unsur hara makro itu biasanya terdiri dari unsur hara N, P, K, C, H, O. Kalau N itu nitrogen, Mbak. Nitrogen. Ya, kalau P itu fosfor, K itu kalium, kalau C itu kalsium, hidrogen dan air. Hidrogen dan air. Ya. Kalau unsur hara mikro itu biasanya kebutuhannya cuma sedikit. Kalau di manusia itu kayak vitamin C-nya kan biasa dikonsumsi sedikit-sedikit. Kalau di tanaman itu biasanya kebutuhannya sedikit seperti Fe, Mn, Cu, terus Mo. Itu Pak ya. Kalau Fe itu besi, Mn itu mangan. Mangan ya, mangan nasi gitu ya Pak. Mangan ini jenisnya gitu maksudnya ya. Unsur hara kimianya. Bentuknya seperti apa itu Pak, Mn itu? Kalau kita beli di toko-toko pertanian itu sudah berupa itu Mbak, serbuk.
kayak granul kecil-kecil gitu, sama kayak pupuk. Cuma biasanya kalau kita beli itu ada unsur hara makro sama mikro. Kalau yang kompleks itu biasanya disebutkan, Mbak, unsur hara makronya itu berapa, mikronya berapa gitu. Oh, bisa ya dipadukan ya Pak ya? Bisa ya. Oke, terus tadi ada CU itu apa Pak CU? CU itu Kuprum. Kuprum ya? Iya. Kalau di toko kimia nanti kita belinya sedikit-sedikit ini malah ketemunya mahal. Oh. Jadi kalau namanya apa kayak perusahaan pupuk itu sudah buat, Mbak, sudah dikomposisikan kayak pupuk mikro gitu sendiri, terus pupuk makro sendiri. Oke. Kalau MO ini tadi, ya untuk unsur hara makro. Untuk unsur hara makronya MO termasuk mikro, Mbak. Oh, mikro. Iya. Gitu ya. Oke, baik. Ya. Ya, sahabat, pagi ini kita baru mengawali untuk perbincangan kita tentang pupuk ya, mengenal pupuk untuk tanaman. Ternyata pupuk itu juga ada banyak jenisnya gitu ya. Ada beberapa unsur, 13 unsur yang terbagi nih untuk tanaman itu sendiri. Nah, tapi Pak, terkait dengan manfaat sendiri Pak, tadi kan kalau dijelaskan kalau unsur hara makro ini adalah tanaman-tanaman yang butuh asupan yang banyak, sedangkan unsur hara mikro itu yang sedikit. Apakah itu berbeda terkait dengan fungsinya sendiri atau manfaat itu sendiri Pak dari pupuk itu untuk tanamannya? Ya. Untuk manfaat dari pupuk ada pupuk makro dan pupuk mikro. Memang kalau pupuk makro itu untuk tanaman dibutuhkan lebih banyak daripada unsur mikro. Di antaranya kalau makro itu nitrogen, fosfor, kalsium, itu cukup tinggi. Oke, ini jenis tanaman. Oke, sebelum masuk ke manfaatnya Pak, ini jenis tanaman apa aja biasanya yang menggunakan unsur hara makro ini? Kalau biasanya di wilayah Wonoayu, tapi secara umum semua tanaman itu unsur makro ini sangat diperlukan, terutama nitrogen untuk pertumbuhan vegetatifnya. Maksudnya pertumbuhan vegetatif itu untuk membuat zat hijau daun yang berfungsi sebagai asimilasi. Jadi kalau asimilasi yang dimasak di daun itu istilahnya daun ini seperti kayak dapur. Kalau saya buat orang rumah tangga itu dapurnya. Oh gitu. Oke. Untuk mengelola semua unsur itu. Jadi pupuk yang makro ini sangat diperlukan sekali untuk pertumbuhan. Kemudian ada yang fosfat atau fosfor ini. Fosfor ini bertujuan untuk merangsang ke generatifnya. Jadi artinya generatif itu merangsang ke perkembangan buah, bunga. Jadi merangsang ke bunga dan buah. Ya, tanaman-tanaman buah dan bunga. Oke. Buah dan bunga itu pun juga ada jenis-jenis khusus atau semua buah pasti menggunakan? Semua tanaman membutuhkan ini ya Pak ya, fosfor. Itu ya. Oke, pantesan di rumah saya nggak pernah pakai begini Pak. Selalu gagal menanam jambu, gagal nanam apa tuh namanya markisa juga nggak bisa. Biasanya itu Mbak, ada pupuk yang langsung satu komplikasi kayak pupuk NPK, namanya itu pupuk NPK. Jadi ada unsur N, ada unsur P, dan ada unsur K-nya. Oh, jadi kita nggak perlu meramu sendiri ya. Oke, baik. Ini tadi untuk fosfor ya Pak. Silakan boleh dilanjutkan lagi ya Pak Nur Salim. Kemudian yang untuk kaliumnya, kaliumnya itu untuk memperkuat kokoh berdirinya batang tanaman dan memberi ketahanan terhadap serangan penyakit. Itu untuk manfaat daripada pupuk makro ini. Pupuk makro ini tadi ya. Nah, kalau untuk mikro sendiri Pak, ini lebih ke jenis-jenis tanaman yang apa yang membutuhkan hanya sedikit unsur hara mikro, sedikit asupan gitu ya? Ya, semua tanaman membutuhkan itu juga, cuman jumlahnya
lebih sedikit daripada unsur makro tadi. Oh, unsur Ya. makro itu juga pastinya ada juga yang membutuhkan unsur hara mikro itu ya. Betul, Tapi semua tanaman selalu membutuhkan unsur-unsur tersebut. Oh, ya. oke. Nah, ada contohnya tidak Pak Nur Salim untuk unsur hara mikro ini? Seperti tanaman apa yang kira-kira tidak membutuhkan yang banyak asupan begitu? Pak Andi mungkin? Ya, mungkin saya bisa bantu. Untuk unsur hara mikro ini itu kalau kita di manusia itu kebutuhannya sedikit Mbak. Jadi kayak misalnya kita vitamin D, vitamin E itu kalau di manusia itu, kalau di tanaman namanya unsur hara mikro. Jadi dia itu butuh sedikit, tapi kalau nggak ada bisa menyebabkan sakit. Jadi tanamannya nggak bisa tumbuh gitu ya? Ada kelainan. Kelainan. Oh, ini contohnya apa nih Pak ya? Saya jadi penasaran nih. Ya, kayak semisalnya kekurangan Fe itu nanti biasanya tuh kadang-kadang tuh daunnya biasanya kalau tanaman bunga itu agak cerah, terus ada tanda-tanda bintik-bintik gitu. Oh iya, saya pernah Jadi, lihat ya. dalam satu tanaman pohon itu ada daun-daun yang warnanya itu nggak sama gitu Ya. kan. Itu bukan karena usia ya Pak ya? Ya usia bisa, karena kekurangan unsur-unsur hara juga bisa. Oh. Jadi kalau kita nggak lihat langsung tanamannya, kita nggak bisa memprediksi itu kekurangan apa. Jadi memang setiap unsur hara itu ada Mbak. Apa gejala-gejalanya itu di tanaman itu. Oke. Jadi itu harus benar-benar diperhatikan biasanya lagi. unsur Pak, hara mikro itu disemprot lewat daun Mbak. Kalau yang unsur hara makro itu biasanya ditaruh di tanah. Kebanyakan, nggih. Oh, unsur hara makro yang ditanam, kalau mikro itu cuma biasanya disemprot disemprot lewat aja. daun, iya. Oke, karena memang sedikit saja Iya. gitu ya. Oke, nah jadi secara garis besar manfaat dari pemupukan ini apa saja Pak? Secara garis besar nih dari pupuk sendiri itu untuk selain untuk mencukupi nutrisi tanaman, apakah juga berpengaruh pada selain tanamannya ini kan karena juga melibatkan tanah dan sebagainya itu juga berdampak kah? Gitu. Silakan Pak Nur Salim. Dari pupuk sendiri itu yang pertama untuk sebagai nutrisi tanaman, yang kedua untuk menyeimbangkan kandungan hara yang ada di tanah. Oh, dari tanahnya juga akan berdampak gitu ya. Tidak sampai terkikis habis unsur hara yang ada dalam tanah. Oke. Karena itu sangat menentukan sekali bagi anak cucu kita. Jangan sampai tanah itu rusak gitu kan. Kering, pecah-pecah gitu ya Pak. Ya itu. Oke, iya baik. Lanjutnya Pak. Selain itu, mungkin ada apa lagi nih Pak selain mungkin dari unsur dari untuk menghindarkan dari hama. Tapi bukannya hama itu juga suka ya Pak ya dengan unsur-unsur seperti ini Pak? Atau justru memang gimana itu Pak? Boleh dijelaskan nih terkait dengan hama sendiri yang suka terhadap tanaman itu? Kalau hama sendiri itu kan namanya hama kan berarti kan merusak Mbak nggih. Nah kalau kadang-kadang itu kalau tanaman memang tanaman itu sehat, kadang-kadang ada sebagian hama itu bukan dia itu memangsa tapi membawa virusnya itu Mbak. Ya jadi kalau tanaman kita sehat, kondisinya fit, nah insya Allah hama tidak akan mau nempel di situ gitu ya. Suatu contoh ini misalnya di tanaman padi. Kalau tanaman padi seandainya terlalu subur dan rapat, itu menyebabkan kelembapan tinggi. Nah kelembapan tinggi ini sangat mengundang sekali tentang penyakit ataupun kalau nggak penyakit ya wereng hama itu malah suka di tempat yang terlalu lembab itu. Karena saking suburnya rapat, maksudnya tanaman itu rapat sehingga kelembapan meningkat. Itu sangat menyebabkan penyakit. Oh, jadi harus benar-benar ya cara tanam, ya, Pak, ya? Kemudian air, maksudnya aerasi udaranya, sirkulasi. Nah, itu dia. Udara. Jadi banyak hal yang perlu diperhatikan, sahabat. Meskipun kita pagi ini membahas tentang pupuk, nah bagaimana mengenal pupuk untuk tanaman ini dan bagaimana mengaplikasikan pupuknya sendiri. Nanti kita akan lanjutkan pembahasannya pagi ini di program Dialog Pertanian. Silakan sekali lagi untuk Anda yang mau bergabung bisa manfaatkan di WhatsApp redaksi ya 08113090109. Saya ditemani oleh Kansa yang ada di redaksi pagi ini. Saya jeda dulu sebentar ya untuk beberapa informasi yang akan lewat.
Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini, kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya, hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Powered 230 ml, seksi, healthy, easy. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Udah dapat dari grup sebelah nih. Katanya vaksin COVID-19 itu... Iya. Aku tahu dari temennya temenku punya temen. Nah, kita sebarin aja ke 10 grup. Kita lihat res. Udah. Infonya COVID kayaknya nih. Ini apa sih? Berita COVID dari mana nih? Jangan-jangan hoax lagi. Hah? Masa hoax sih? Tuh, hoax. Waduh, hati-hati nih. Masa sih? Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan, menghapus rasa percaya, membunuh optimisme, membangun rasa curiga. Ribuan hoax yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Stop hoax dari sekarang. Tahan, saring sebelum sebar. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek di www.hoax.infovaksin.id baru disebar. Dipersembahkan Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Ternyata penyebaran COVID-19 belum berhenti. Oleh karena itu jangan pernah lelah. Ayo kita lindungi diri kita dengan menggunakan masker yang aman dan benar. Kalau pakai masker jangan di bawah hidung. Kalau pakai masker jangan di bawah dagu. Lalu jaga jarak yang aman juga. Dan cuci tangan dengan menggunakan air mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menghubungi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo UMSIDA. Perguruan tinggi terakreditasi B berprestasi nasional dan internasional di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan tata kelola kelembagaan. UMSIDA mempunyai 5 fakultas dan 29 program studi dilengkapi dengan beasiswa, asuransi kesehatan, asrama, unit kegiatan mahasiswa, dan berkesempatan kuliah di luar negeri. Dengan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kuliah bisa sambil bekerja, sesuaikan waktu belajar di jam pagi atau sore, dan tentu didampingi dosen berdedikasi tinggi. Daftar sekarang di Kampus 1 UMSIDA, Jalan Mojopahit 666B Sidoarjo, depan RSUD Sidoarjo. WhatsApp PMB di 0877 5222 8200 atau pmb.umsida.ac.id. Batas pendaftaran 31 Agustus 2021. UMSIDA, dari sini pencerahan bersemi, pilihan tepat generasi hebat. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat.
Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1500 225 1500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Sahabat BP Jam Sostek memberikan perlindungan khusus untuk pedagang, petani, dan driver online, wira swasta, buruh harian lepas, dan pekerja mandiri lainnya. Kerja tenang mergo ono perlindungan, sahabat. Iuran rutin hanya Rp36.800 per bulan. Manfaat iuran, pengobatan dan perawatan tanpa batas sesuai indikasi medis. Santunan kematian Rp70 juta. Meninggal dunia karena kecelakaan kerja. Santunan kematian Rp42 juta. Meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja, dan masih ada perlindungan lainnya. Info lebih lanjut hubungi 031 894 55924. Informasi ini dipersembahkan oleh BP Jam Sostek Sidoarjo. Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, kembali di program Dialog Pertanian. Kita masih berbincang dengan narasumber kita dari Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Wonoayu, BPP Wonoayu, bersama Pak Andi dan juga Pak Nur Salim. Nah, ini kita tadi sudah dijelaskan tentang apa sih itu pupuk ya, dan apa saja unsur yang ada dalam kandungan pupuk yang tadi terbagi dua kelompok, unsur hara makro dan unsur hara mikro, dan juga manfaatnya pupuk sendiri itu seperti apa. Nah, sekarang berbincang tentang pupuk sendiri, Pak. Ada jenis-jenisnya tidak sih sebetulnya dari pupuk-pupuk itu? Kalau secara umum, Mbak, pupuk itu digolongkan dua jenis, pupuk organik sama pupuk anorganik. Kalau pupuk organik itu pupuk yang berasal dari materi makhluk hidup seperti pelapukan sisa-sisa tanaman, terus dari kotoran-kotoran hewan atau bahan alam lainnya yang sudah mengalami proses secara alami sehingga kandungan nutrisinya itu ada, Mbak, dan baik digunakan untuk tanaman. Dan pupuk organik sendiri itu bentuknya ada yang berupa padat, cair, dan pupuk organik itu baik untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, Mbak. Karena kalau dari yang pupuk organik itu kan dari mikroorganismenya sendiri itu kan banyak. Beda sama pupuk anorganik. Kalau pupuk anorganik itu pupuk yang terbuat dari proses fisika, kimia yang pada umumnya dibuat oleh pabrikan, Mbak. Oh iya, memang sengaja dibuat begitu ya, Pak, ya? Bukan yang alami istilahnya ya. Jadi pupuk buatan pabrikan ini tergantung dari kandungan unsur yang dibutuhkan tanamannya. Jadi macamnya banyak, Mbak. Jadi seperti pupuk nitrogen itu bisa didapat di pupuk urea, terus pupuk NPK, pupuk ZA itu ada kandungan nitrogennya. Jadi punya spesifikasi sendiri-sendiri. Kalau di pupuk anorganik yang buatan pabrik ini. Baik. Ini jenis-jenis dari pupuk ya, jadi terbagi jadi dua golongan. Saya ke redaksi dulu, Kansa. Ini ada masuk dari WhatsApp-nya redaksi dari Pak Fandi di Semambung. Untuk saat ini pupuk sendiri adakah kelangkaan, Pak, atau bagaimana mengolah
bahan di sekitar kita untuk jadi pupuk. Ini baru saja dijelaskan tadi. Nanti lebih detail lagi ya dijelaskan ya. Terus kemudian dari Bu Lila di Sedati, mitos atau fakta sih Pak, pupuk itu tidak ada yang wangi. Kemudian dari Bu Siska. Sebentar, yang kedua tadi siapa? Lila. Oh, boleh. Di mana Lila? Di Sedati. Sedati, oke. Yang ketiga, dari Mbak Siska di Gedangan, Pak, saya pernah mengolah bekas sayur habis masak, saya olah jadi pupuk. Tapi kok malah tidak jadi pupuk ya Pak? Itu apa yang kurang kira-kira? Sayur apa? Nggak dikasih tahu? Nggak dikasih tahu. Mungkin ibunya masak sawi atau kangkung gitu. Mungkin. Ya, prediksi mulaan. Oke, baik. Ya, oke. Ini tadi ada 3 pertanyaan ya yang sudah masuk. Silakan Pak. Pak Fandi tadi di Semambung tentang kelangkaan pupuk. Benarkah Pak itu beritanya? Pupuk langka gitu. Gimana, kalau Fandi? Sekarang itu kalau namanya pupuk langka itu tidak langka sebenarnya Mbak. Karena pupuk itu ada yang pupuk subsidi sama pupuk non subsidi. Jadi kalau pupuk subsidi itu pupuk yang dapat subsidi dari pemerintah. Jadi harga jualnya dan pembelinya juga orang khusus, bukan orang awam bisa beli pupuk subsidi. Karena syarat-syaratnya untuk mendapatkan pupuk subsidi itu petani itu harus tergabung dulu di kelompok tani. Kapotan dan kapotan. Nah, sesudah tergabung di kelompok tani, nanti 1 tahun sekali itu ada namanya usulan RDKK Pak, rencana definitif kebutuhan kelompok. Jadi di RDKK itu nanti kelompok tani tadi mendaftarkan lewat aplikasi online, kebutuhannya si A ini berapa, lah nanti beliaunya bisa dapat pupuk subsidi. Kalau untuk pupuk non subsidi itu bisa dibeli di toko-toko pertanian, cuma harganya lebih mahal. Itu masuk yang kategori anorganik tadi itu Pak? Bukan, tetap ini pupuk kimia. Yang anorganik ya. Ya anorganik ya. Iya, buatan pabrik. Itu sebetulnya masih ada ya. Jadi ada semua. Cuma kadang-kadang itu kan orang kan, aku kok dituku sing larang, kok gak dikasih yang murah gitu kan Mbak. Lah syaratnya itu harus tergabung di kelompok tani dulu. Baru dapat yang subsidi jadi yang lebih murah gitu kan. Tapi kalau bukan petani gimana ya Pak ya? Kalau nggak bisa ya, harus yang dia memang benar-benar petani. Iya, harus benar-benar petani. Kalau yang kayak ibu ibu rumah tangga yang untuk atau bunga-bunga tanaman bunganya kan kebutuhannya sedikit. Ya beli yang non subsidi aja berapa, paling 1 kilo untuk berapa kali pakai. Iya. Baik. Ya, ini menjawab pertanyaan Pak Fandi tadi di Semambung. Terus kalau mau buat pupuk sendiri itu gimana caranya ya? Tadi sebetulnya udah dijelaskan sedikit tadi oleh Pak Nur Salim. Mungkin ada yang ditambahkan tentang pertanyaan Pak Fandi tadi, membuat pupuk sendiri gitu Pak? Kalau ini saya gabung sama ini aja langsung ya, yang bekas sayur. Bu Siska tadi. Kenapa tidak jadi tadi pupuknya? Ini saya gabung jadi satu aja. Sebenarnya memang dulu itu ada program pembuatan pemanfaatan limbah rumah tangga Pak. Jadi baik itu sisa nasi, terus sisa cacan sayur-sayuran, yang biasanya kan kita beli sayur kan yang bagus dimasak, yang jelek dibuang. Nah, timbang dibuang itu biasanya itu kalau program kita dulu itu kan buat kayak tabung itu. Cuma kalau memang itu ndak ada saluran untuk buang airnya atau udara, itu biasanya nggak jadi Mbak pupuknya, jadi bau. Kalau pupuk organik jadi itu kan pupuknya nggak bau. Jadi waktu kita cium itu ndak ada aroma bau yang nggak enak itu, jadi aromanya kayak bau tanah itu kalau jadi. Harusnya gitu ya Pak ya. Ini tadi Bu Lila juga menanyakan pupuk yang tidak wangi. Memang ada pupuk yang wangi gitu Pak? Wanginya kayak apa sih ya? Kalau pupuk pupuk tanaman hias itu
Kadang-kadang memang ada yang wangi, Mbak. Oh gitu. Iya. Karena apa itu Pak? Faktor apa yang memang menyebabkan? apa? Kayak buat hiasan gitu loh, Mbak. Jadi bentuknya tuh granul bulat-bulat gitu. Itu juga medianya itu juga di situ ada kandungannya, jadi terlihat cantik gitu. Itu banyak, Mbak. Kayak misalnya penggemar tanaman hias itu yang buat mempercantik-cantik tanamannya, taruh di meja kan nggak ada media tanahnya. Ya itu ada. Itu pakai itu ya, berarti itu buatan ya Pak ya? Iya buatan. Ini saya yang lanjutkan yang tadi yang bekas sayur tadi, Mbak ya. Itu sebenarnya juga harus itu dicampuri bakteri, Mbak. Jadi tanaman itu sisa-sisa tanaman atau makanan yang bisa kita buat pupuk tadi itu harus kita siram sama bakteri. Biasanya itu bakterinya tuh kalau yang di toko-toko pertanian paling mudah dicari tuh EM4. EM4. Iya. Oke. Itu nanti biasanya kalau kita campuran itu satu tutup itu aja buat kisaran 2 liter air. Nanti kita siramkan ke yang mau dilapukkan tadi tuh, Mbak. Oh, jadi itu bentuknya M4 itu cair ya, Pak? Iya, nanti dicampurkan ke air, nanti dikepiok-kepiokkan ke yang mau dibuat pupuk tadi medianya, seperti sisa-sisa sayuran. Nah, itu nanti kan harus ditutup, Mbak. Dan terus harus dikasih udara sedikit. Karena buat udaranya masuk buat bakterinya tadi itu. Oke. Itu semua sayur digabung nggak masalah ya Pak ya? Nggak masalah. Jadi EM itu maksudnya efektif mikroorganisme. Jadi lebih mengefektifkan mikroorganisme. Jadi di dalam pembuatan pupuk tadi itu dibantu oleh mikroorganisme biar cepat lapuk. Itu maksudnya. Iya, bakterinya masuk itu tadi ya. Membantu biar cepat lapuk. Kalau tertutup aja nggak ada udara malah justru ya nggak bisa ya Pak ya. Bisa, karena itu kan makhluk hidup. Mati akhirnya bau tadi kalau nggak ada. Kalau nggak gagal. Oke, baik sahabat. Nah ini yang mungkin tadi Bu Siska akhirnya nggak jadi pupuknya itu mungkin karena salah juga, nggak dikasih lubang kali ya Bu, ditutup rapat. Ini pikirnya ini ya kayak bikin apa itu yang tape itu ragi atau apa itu ya, gitu kan benar-benar ditutup rapat gitu kan. Nah kalau pupuk beda, justru harus kasih lubang biar ada bakteri yang bisa masuk itu tadi. Oke, baik. Nah sahabat, tadi kan dijelaskan oleh Pak Andi tentang jenis-jenis pupuk ya Pak ya. Ada pupuk organik dan anorganik. Saya pernah dengar ada istilah pupuk kandang, itu masuk kategori mana ya Pak ya? Masuk kategori yang anorganik kah? Atau itu jenisnya beda lagi tuh kalau seperti itu Pak? Kalau pupuk kandang itu termasuk pupuk organik. Organik ya Pak ya? Ya masuk pupuk organik. Jadi pupuk kandang adalah pupuk yang berasal dari kotoran hewan. Yang sering digunakan untuk pupuk kandang, untuk pemupukan. Iya. Bisa, maksudnya biasa pupuk hewan ini biasa hewan yang dipelihara oleh petani-petani pedesaan itu bisa dimanfaatkan. Tapi pemanfaatan jangan langsung, karena sifat dari kotoran tadi, kalau langsung masih panas. Jadi harus istilahnya kalau orang desa itu harus dimatangkan dulu. Dimatangkan dulu itu jadi nanti bentuknya sudah nggak seperti itu tadi. Ya kering gitu kali ya Pak ya. Remah gitu loh. Remah, iya benar. Remah. Itu baru bisa dimanfaatkan untuk pemupukan tanaman. Tapi kalau remah dalam posisi mungkin itu di tanah, apa nanti juga tidak setelah remah itu bercampur dengan tanah ya Pak ya? Atau harus masih panas itu masih dipisah atau ditaruh di tempat khusus gitu Pak? Bisa di tempat khusus, nanti maksudnya campur dengan tanah itu nggak masalah juga. Nggak masalah juga? Nggak masalah. Itu juga bisa membantu nanti. Tadi percampuran antara pupuk, antara kotoran ternak tadi sama tanah nggak masalah. Nggak masalah malah ya lebih Pak? bagus ya. Baru setelah itu, setelah menjadi apa? Seperti sudah seperti awu lah, rebuk itu tadi.
baru bisa baru dimanfaatkan. diambil. Oh, caranya gimana ya Pak itu? Kalau seperti itu, kalau sudah selesai begitu terus kita ambil, itu langsung atau gimana? Atau harus dicampur-campur dulu? Kalau secara alami juga bisa dibiarkan bercampur sampai aduk. Kemudian sekarang ini ada musim seperti pengusaha-pengusaha baru ini. Jadi kalau ternak kambing kotorannya itu digiling dulu. Oh. Karena di dalam, maksudnya bukan di dalam, diseliputi oleh lendir si kotoran ternak kambing itu. Itu sebaiknya digiling dulu halus, baru dipisahkan kemudian campur dengan tanah, itu lebih bagus. Gitu. Bila perlu ditambah EM juga lebih bagus lagi. Ditambah EM lagi itu kan itu ya. lebih cepat untuk proses pelupukannya. Tapi harus tahu ya Pak perbandingannya berapa kebutuhannya ini untuk percampurannya. Sama, hanya disemprot-semprotkan aja. Kemudian diaduk gitu, disisihkan. Kalau sudah remah bisa langsung dimanfaatkan juga. Jadi pemanfaatannya saat sudah kering, sudah beremah gitu ya Pak ya. Ya, baik. Nah, sahabat, pagi ini sebelum saya lanjutkan, sudah di menit ke-43, waktunya saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk membahas tentang mengenal pupuk. Zaman sekarang sepertinya semua masyarakat ini sudah mulai fokus untuk melakukan tanam-menanam ya. Banyak sekali, kalau teman-teman saya juga sangat perlu untuk jadi banyak yang udah sekarang tuh sukanya mengisi waktu akhirnya bercocok tanam gitu Pak ya. Jadi harus benar-benar mengenal ya pupuk untuk tanaman itu seperti apa. Jadi ikuti terus program ini sampai jam 10 nanti. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Tisu, masker, hand sanitizer, apa lagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik ya. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. Wah, habis makan, merokok dulu ah. Ih, asap apa sih nih, ganggu banget. Mas, kesini sebentar bisa? Iya mbak. Asap apa sih nih mas? Dari dapur restoran bukan sih? Oh bukan mbak. Itu di meja 13 ada yang merokok. Oh, mas, kalau minta tolong kasih tahu bisa nggak ya mas? Kalau asap rokoknya mengganggu? Ya mbak, bisa. Saya kasih tahu sekarang. Makasih ya mas. Mas, maaf mas. Oh ya, ada apa? Maaf mas, asap rokoknya mengganggu pengunjung restoran yang lain. Oh iya mas, saya matikan rokoknya sekarang. Maaf ya mas. Iya, terima kasih mas. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio.
saya warga Jatim, Piu dari Padi Reborn, memakai masker. Memakai masker melindungi kita dari risiko penularan COVID-19 hingga 75%. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jatim tangguh. Dan ternyata cinta. Sahabat Suara Sidoarjo, ada kabar gembira ya untuk Anda yang punya kendaraan bermotor. Sesuai keputusan Gubernur Jawa Timur memberikan diskon di 2021. Diskon ini untuk warga Jawa Timur diberlakukan bebas sanksi administrasi untuk pajak kendaraan bermotor dan BPN kendaraan bermotor. Untuk pajak kendaraan bermotor termasuk kendaraan baru, sahabat. Jadi 15% ini untuk kendaraan roda 2 dan 3, 5% untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Manfaatkan dan menangkan hadiahnya 30 juta rupiah berupa tabungan umroh untuk 15 pemenang. Mulai tanggal 20 April sampai 24 Juni 2021. Bisa membayar melalui e-Samsat, Bank Jatim, Tokopedia, Link Aja, Geria Bayar BTN, Indomart, Alfamart, dan Pos Indonesia. Informasi ini dipersembahkan oleh Kantor Samsat, Sidoarjo, dan Krian. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat mengenali pupuk ya, jenis-jenis pupuk manfaat dan juga pupuk yang cocok untuk tanaman-tanaman tertentu ini memang kita tadi sudah banyak bahas ya. Nah, saya ke redaksi lagi ya Kansa. Ada yang sudah bergabung? Iya. Ini dari WhatsApp-nya redaksi ada tambahan dari Ibu Ani di Bapak lagi. Pak, kalau untuk tanaman hias janda bolong yang bagus pakai organik atau anorganik? Kemudian dari Mbak Tiara di Anggaswangi, mencampurkan 2 jenis pupuk boleh nggak sih Pak? Misal waktu dibibit pakai organik, terus pas sudah gede pakai anorganik. Kemudian dari Mas Diki di Balik Kerajaan, micin itu boleh nggak sih Pak dicampur pakai pupuk? Soalnya kata abah saya itu bagus buat tanaman. Oh, micin. Ya, silakan Pak. Tadi kecepatan deh. Pertanyaan pertama dari Bu Ani di lagi. Apa tuh? Tanaman hias janda bolong bagusnya pakai organik atau anorganik? Oke, janda bolong nih Pak. Ini lagi ngetren ya ibu-ibu ini. Sudah janda bolong lagi. Nah, itu dia. Dan harganya mahal lagi Pak. Ini nih, Pak? Mungkin saya bisa bantu ya. Kalau untuk tanaman hias itu untuk media tanamnya yang bagus itu pakai pupuk organik sama tanah itu perbandingannya 1:1 Mbak. Oh, pupuk organik dan tanahnya 1:1. Oke. Perbandingannya. Kalau untuk pemupukannya itu biasanya itu dosisnya itu antara 5 sampai 10 gram atau biasanya itu 1 sendok makan lah paling gampang. Oh, 1 sendok makan aja ya, dikit ya Pak ya? Dikit. Lah itu kalau mupuk itu jangan langsung deket batang. Yang di batangnya tuh agak jauhan dikit lah. Itu karena kalau kita deket batang nanti batangnya tuh kalau reaksi sama pupuk nanti itu rusak karena panas. Oh, iya. Iya, ini bisa baru tahu nih. Biasanya sih saya mikirnya kalau kasih ini di dekatnya kalau misalkan disiram air juga. Kalau pakai kalau dicampur pakai air enggak apa-apa. Tapi kalau diletakkan saja jangan dekat. Jangan terlalu dekat. Iya. Oh iya. Lah itu biasanya kalau baiknya itu kalau untuk tanaman hias itu sekitar 1,5 bulan sampai 2 bulan baru dikasih lagi. Oh, jaraknya lama ya Pak? Iya, lama. Enggak misalkan 2 minggu, seminggu. Karena gitu. Kalau biasanya kalau kita beli itu kan bukan pupuk subsidi Bu ya. Jadi belinya itu pakai pupuk non subsidi. Kalau kita di toko-toko itu beli aja pakai NPK karena NPK itu lebih kompleks. Oke, lebih lengkap ya NPK ini ya. Lebih kompleks. Kalau kepingin daunnya agak tebal, kelihatan hijau, itu biasanya diberikan pupuk daun yang berupa semprot. Itu ada di pupuk daun. Iya, pupuk daun. Itu beda NPK ya Pak ya? Beda. Kalau pupuk daun itu biasanya campurannya mikronya ada Mbak. Oh. Ya, jadi disemprotkan dikit. Itu penyemprotan kalau pupuk daun itu bisa
2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Sifat pupuk daun itu kandungannya itu lebih sedikit daripada yang taruh di tanah itu. Di tanah tadi. Terus yang kedua, di tanah tadi sebulan sekali aja ya. Yang kedua tadi itu apa? Mencampurkan pupuk micin. Apa, Mbak? Oh, yang tadi Tiara dari Anggas Wangi kan, Sa? Iya. Apa tuh pertanyaannya? Mencampurkan kedua pupuk dari organik ke anorganik. Jadi pas bibit pakai organik itu terus udah besarnya anorganik. Itu ndak apa-apa. Semisalnya kita buka kayak usaha budidaya tanaman sayuran misalnya di depan rumah gitu, Mbak ya. Buat bedeng-bedeng kecil. Nah, biasanya itu yang paling baik itu pupuk dasarnya itu kan pakai pupuk organik berupa pupuk kandang tadi buat dasar sebelum kita tanam, sama diberikan pupuk SP anorganiknya. SP. Ya, karena SP itu sifatnya itu ndak bisa langsung, kalau kita ngasih sekarang besok dimakan tanaman itu ndak bisa, kayak perlu waktu itu loh, Mbak. Jadi beda sama pupuk lainnya ya, Pak, ya? Dikasih sekarang 2 hari bisa dimakan sama tanaman. Jadi kalau SP ini agak lama, perlu 1 minggu. Jadinya dibuat pupuk dasar, disebar sama pupuk kandangnya. Nanti setelah itu 3 hari baru tanamannya ditanam. Baru nanti kira-kira kalau sayuran itu kan umur-umur 10 hari atau umur-umur 1 minggu itu dikasih urea tadi untuk pertumbuhan vegetatif daunnya atau ZA tadi. Wah ya, memang butuh proses ya kalau ngomongin tanam menanam ini ya. Kalau untuk micin ini bisa, Mbak. Micin ini memang kan dari bahannya sendiri kan dari tetes tebu ya. Nah, di kandungan tetes tebu itu memang ada unsur-unsur hara yang berupa N, nitrogen, dan sedikit kalsium. Micin ini biasanya memang kalau dikasihkan ke tanaman-tanaman hias itu memang daunnya bisa bagus. Oh, pengaruh ke daun ya. Cuma kan kalau kita pakai micin kan kadang-kadang itu kalau pakai micin terus-menerus itu tanahnya itu agak rusak. Di tanahnya, iya, akhirnya akarnya juga rusak. Jadi mending beli pupuk aja. Lebih aman ya. Ya kan karena kan kebutuhan kita dikit. Tapi kalau memang di rumah kebutuhannya dikit, tanamannya cuma doang ya mboten nopo-nopo. Bilang beli pupuk. Daripada beli banyak kan nanti sisanya buat apa? Ini pakai micin aja deh. Di dapur ada gitu kan ya. Oke, ini ya 3 pertanyaan yang masuk dan ternyata ya ini waktu kita tinggal 5 menit saja. Terakhir ini silakan Pak Nursalin, mungkin ada yang ditambahkan terkait dengan pupuk ini tadi. Silakan Pak. Yang paling penting dan untuk diingat ya. Pupuk itu bisa diserap oleh tanaman dalam keadaan cair. Jadi bisa diserap oleh akar tanaman dalam keadaan cair. Kalau tidak dalam bentuk cair nggak bisa diserap oleh tanaman. Makanya itu perlu setiap pemupukan perlu adanya penyiraman. Kemudian yang perlu diperjelas lagi untuk pemupukan, sifat pupuk itu sebagai kebutuhan tanaman itu ada batasnya, nggak boleh terlalu banyak. Kalau pupuk terlalu banyak namanya larutan hipertonis, itu nggak bisa diserap oleh akar, tapi akhirnya malah mati tanaman tersebut. Gitu. Tanamannya mati, tanahnya pun rusak ya Pak ya nanti. Tanahnya rusak. Tanahnya jadi ikutan ini berpengaruh ke tanah juga kan ya Pak ya? Kalau tanah katakan nggak seberapa, yang kita mengusahakan kan tanamannya dulu. Tanamannya yang mati, ini yang menyebalkan kan. Maunya ditanam kok malah mati, dipupuk maunya bisa sehat malah mati. Gitu. Karena nggak tahu aturannya, seberapa takarannya. Jangan sampai gitu terlalu banyak juga. Oke, baik Pak Andi, mungkin silakan ada yang ditambahkan untuk closing remarks-nya. Untuk apa? Gini, kalau mau mupuk sahabat Suara Sidoarjo ya harus disesuaikan dengan dosis dan takarannya, karena kalau kelebihan juga bisa menimbulkan kematian,
kurang juga tanamannya bisa sakit. Ya itu aja Mbak, mungkin dari saya. Baik, sahabat Suara Sidoarjo, semoga apa yang sudah kita bahas pagi ini bermanfaat ya untuk Anda tentang pupuk, mengenal pupuk untuk tanaman. Nah, kalau Anda masih bingung dan ingin tahu terkait dengan pupuk, bisa nanti silakan warga Wonoayu yang ya kemarin saya sempat melintas di kawasan Wonoayu, memang masih banyak ya lahan-lahan pertanian di sana. Silakan kalau Anda masih bingung, ini bisa datang mampir ke Balai Penyuluhan Pertanian Wonoayu, BPP Wonoayu. Kalau dari studio Suara Sidoarjo ini kanan jalan kalau nggak salah ya. Itu Mbak, digabung sama Kecamatan Wonoayu. Ya, kanan jalan. Untuk kecamatan ya, kanan jalan ya kalau dari sini ya kalau nggak salah ya, benar ya. Oke, silakan boleh main-main ke sana. Nanti ketemu Pak Andi, Pak Nur Salim untuk sharing tentang pupuk ya. Dan banyak teman yang lainnya juga. Ada teman-teman juga lainnya di BPP Wonoayu ya, siap untuk sharing dengan Anda tentang tanaman, tentang pupuk. Nah ini silakan nanti biar tidak salah dan nanti kalau beli pupuk juga nggak rugi-rugi amat gitu ya karena keliru. Oke Pak, ketemu lagi insya Allah pekan depan kita bahas tema yang lain insya Allah ya. Sampai jumpa lagi, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.